infonya dari siapa, Mbak? Yang menemani. Oke, baik. Pertanyaannya kalau gitu Tasya, apakah sosok itu selain menunjukkan aku ada di sini loh, atau mereka juga kadang-kadang bisa mengikuti nggak sih? Kalau residual energy biasanya tidak mengikuti karena mereka udah ibaratnya sudah terkunci di situ. Emang di situ tepatnya, nggak bisa keluar dari situ. Oke. Tapi sosok-sosok yang ada yang mengikuti Mbak Elsa atau tidak? Ngikutin sih tidak. Tidak menempel dari area tersebut artinya ya. Mereka hanya berdiam di lokasi yang memang menjadi sebuah kebiasaan, ritualitas mereka sehari-hari, emang gaya hidup mereka di situ lah ya. Oke, baik. Mungkin kita sebagai manusia yang bisa kita lakukan adalah mendoakan kepada makhluk-makhluk tersebut ya yang ada di lokasi sebagai korban jiwa ya. Baik. Jadi ini adalah Ervan, mungkin boleh saya pinjam sebentar untuk saya berikan kasih unjuk kepada. Ini adalah sebenarnya kurang lebih seperti ini. Tadi juga pemirsa di rumah mungkin sudah menyaksikan ya. Baik. Jadi adalah sosok-sosok yang memang ada seperti itu kan kurang lebih. Sosok-sosok yang memang berada di lokasi dan mereka berdiam diri. Tapi sebenarnya dalam waktu yang bersamaan dua kejadian, kakek-kakek yang masuk ke arah warung, tapi kemudian juga ketika melanjutkan perjalanan pun juga orang yang dilihat oleh Mbak Elsada ini yang akhirnya memang memberikan interaksi atau pengalaman misteri sendiri. Ya, jadi biasanya kenapa yang pertama Mbak Elsa lihat nih kakek-kakek masuk warung itu sebenarnya kayak kita diketok pintu nih, lihat nih ada sesuatu di sini. Makanya di awal dikasih lihat ada orang, itu kan seperti kayak ngasih tunjuk jalan ya. Dia kasih tunjuk, dia jalan masuk ke dalam warung, oh nggak ada warung, jalan lagi Mbak Elsanya menuju ke tempat orang yang rame itu. Oke, Tasya tapi sedikit kembali awal obrolan kita tadi Kang Sule dan juga Mbak Elsa gitu ya, Elsada ya, yang mengatakan bahwa frekuensi kan bisa sama nih antara kita yang berada di dimensi nyata dan mereka yang berada di dimensi berbeda. Kondisi-kondisi seperti apa yang bisa menyebabkan frekuensinya bersinggungan? Bersinggungan, sakit, capek, marah, dan kalau udah draining ya, terkuras energinya itu pasti akan otomatis bergesekan tuh. Cuman terkadang orang itu akan berpikirnya kecapean doang, halusinasi deh kayaknya gitu. Padahal sebenarnya tanpa halusinasi. Saat ini di studio salah satu panelis sepertinya mengalami gangguan. Sebentar Kang. Oke, Tasya, silakan. Halo Mbak, siapa namanya Mbak? Bisa ngomong? Bisa bicara? Mau ngapain? Kamu mau ngapain kesini? Kalau nggak bisa bicara, keluar aja. Ya, kalau nggak bisa, kamu keluar aja. Bisa bicara, kalau nggak keluar ya. Mau ngomong apa? Oke, ada bisa diajak berbicara kan? Nggak, ini tuh sosoknya dari sekitar studio. Yang kayak tadi aku bilang karena ada satu yang trigger, jadi semuanya rame. Kamu mau ngomong atau enggak? Kalau enggak, saya keluarin ya. Ya, Mbak. Mbak. Oke, Mbak. Kenapa bisa gitu tadi? Lagi bengong. Apa yang dirasain? Lagi bengong kah tadi? Sadar nggak apa yang terjadi barusan? Oh, dingin badan. Dingin. Terus? Oke, apa lagi? Sadar nggak sih apa yang barusan terjadi? Sebelum tadi pas lagi cerita-cerita punggung panas, tapi yang nggak dirasain sih, cuman emang aneh aja ngerasanya. Itu salah satu tadi ya, nyambung sama omongan kita. Biasanya kalau orang udah mau masuk, pasti dingin, punggungnya sakit, pegel, ngawang-ngawang, kayak orang bingung. Dan terjadilah interaksi sebenarnya apa yang terjadi. Tapi interaksinya barusan sebenarnya adalah sosok
dari Kuntilanak. studio. Dari Dari studio ya. Ganggu. Oke. Ya, Ervan, Jangan bengong. apa yang digambar? Oke, sebentar. Oke. Saya ambil. Mungkin Tasya kita bisa. Ervan mungkin bisa sambil dijelaskan? Sosok apa? Ada sosok kuntilanak, dia rambutnya ke bawah menutupi, posisinya pasti seperti kakaknya itu tadi. Oke. Dan sorry, ini mungkin karena kebawahan ke trigger tadi dengan ceritanya Kang Sule. Tadi saya sempat menggambar pas sesi kita break. Oke. Ini apa? Ini adalah kayak sosok negatif Oke. dan ada genderuwo juga. Dan saya menggambarnya sebelum ada kejadian ini. Oke. Oh ini tadi. Oke. Ini di lokasi sini ya? Iya, ini saya pas break tadi saya sempat ambil Iya. beberapa foto. Kemudian saya gambar langsung. Oke, Tasya mungkin bisa kembali ke tempat dulu, pinjam dulu sebentar Ervan gambarnya. Ini adalah sosok lokasi studio saat ini, mungkin sedikit diarahkan kepada kamera. Oke, ini sosok-sosok yang ada di lokasi studio saat ini. Oke, sorry, kuping lancip itu Ini tadi masih yang berhubungan dengan Kang Sule tadi. yang tadi merupakan kiriman dari orang lain itu? Iya. Jadi ini terjadi ketika si kuping lancip tadi ganggu, aku ke belakang. Iya. Tadi aku bilang di studio jadi rame. Nah ini. Ini sebenarnya kejadian kumpul. Ya. Oke. Jadi, sorry, sebentar Ervan. Nah yang masuk ke mbaknya tadi itu kan Ada Ervan sosok kuntilanak di belakang. gambar sebelum ini terjadi tadi Ya. ya berarti Ya. gambarnya. Ada kuntilanak di atas itu tuh. Nah itu yang Oke. masuk. Oke. Di atas itu. Jadi yang berinteraksi adalah sosok yang berada di bagian atas itu. Ya. Ervan, sorry, mungkin juga Tasya bisa menjelaskan nanti ya. Di belakang ini ada kayak seperti sosok-sosok bayangan. Iya, Itu mereka hanya semacam bentuk bayangan hitam aja. Belum mewujudkan sesuatu. belum memberikan wujudnya. Iya. Oke, baik. Jadi itu yang bisa dilihat. Nah, artinya sebenarnya banyak dong. Banyak sekali. Cuman kalau sekarang posisinya nggak terlalu sebanyak tadi. Kalau tadi karena energi yang tadi datang itu kan Berusaha nggak untuk enak, mengumpulkan ya. Jadi tadi rame tadi. Oke. Kang, aman? Aman. Baik. Oke. Bahasa? Aman? Oke. Mungkin dari tadi apa yang juga terjadi, mungkin saat ini juga diingatkan kepada 30 panelis untuk jangan bengong. Karena bagaimanapun juga tadi Ervan dan juga Tasya sudah mengatakan bahwa banyak sosok yang ada di lokasi ini, iya. gitu kan ya. Dan memang satu mungkin sedikit mengambil kesimpulan cerita dari apa yang terjadi dialami oleh Mbak Elsa dan juga Kang Sule, terutama ketika berada di area luar wilayah, bahwa ya setiap wilayah memang pasti ada sosok-sosok penunggunya. Itu yang bisa kita tarik kesimpulan, seperti tadi Kang Sule juga lagi tampil ataupun Elsa juga lagi berlibur gitu ya. Namun memang sosok-sosok tersebut ada yang memang hanya ingin menunjukkan diri, tapi kadang-kadang mereka juga ingin menyampaikan sebuah Sesuatu. pesan. Saya di rumah sakit 10 tahun bekerja emang. 10 tahun di rumah sakit. Iya, aslinya Bekerja? profesinya di rumah sakit. Oke. Pengalaman misteri di rumah sakit yang paling diingat? Udah hampir tiap hari banyak banget. Perawat. Analis laboratorium gitu. Jadi sering banget ya kayak pasien mau daftar, ternyata bukan pasien yang Yang benar manusia. nyata. Salah satunya kayak laki-laki, dia nunggu di kursi, ternyata cuma saya yang lihat dia, teman-teman saya nggak ada yang bisa lihat. Artinya sebenarnya frekuensinya Mbak Elsa cukup sering untuk berinteraksi Dari dengan kecil sering. dari kecil memang. Tapi Mbak Elsa ini unik ya. Jadi kalau Tapi aku saya lihat, santai sih. iya, kalau aku lihat dia udah terima apa yang dia dapat itu. Jadi dia mau ngeliat pun nggak akan kelabakan gimana, ya udah gitu. Dia Sudah udah berdamai di dengan itu titik, ya? ya udah kita berdampingan. Iya. Oke. Jadi artinya sebenarnya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Mbak Elsa, baik cuma bukan hanya berlibur tapi juga berada di Rumah sakit. lokasi Iya, kerja ya. Hari. Seharian. Baik. Sekali lagi mungkin yang perlu diingat bahwa setiap wilayah pasti mempunyai energi-energi yang ada di sana. Baik itu penunggu maupun juga memang ada yang disampaikan. Dan tentunya juga kita bagaimanapun kita harus bisa untuk tetap menghormati wilayah-wilayah tersebut. Dan sebisa mungkin untuk tidak bersinggungan terutama dengan energi-energi negatif. Ya. Ya, baik.
Mbak Elsa, terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini untuk bercerita di pengalaman istrinya. Kang Sule juga tetap ada di sini karena saat ini juga saya akan mempersilahkan Mbak Elsa untuk kembali ke belakang. Dan mungkin saya akan mengajak teman-teman panelis dan juga semua untuk berdiri. Dan baik, Mbak Elsa, terima kasih banyak. Iya, makasih ya. Silakan. Selanjutnya akan ada medium juga yang bercerita mengenai pengalaman misterinya. Saya akan mengundang Latifah Ipeh. Selamat malam, biasa dipanggil Latifah atau Ipeh? Ipeh. Ipeh, baik. Mbak Ipeh, silakan duduk. Teman-teman panelis, silakan semuanya juga duduk. Baik, Mbak Ipeh, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di malam hari ini untuk membagikan pengalaman misterinya di Medium. Dan mungkin sebelumnya juga saya ingatkan bahwa teman misteri bahwa Mbak Ipeh ini sudah mengirimkan beberapa foto dan juga video mengenai apa yang dialami. Dan saat ini juga Ervan akan mencoba untuk menggambarkan sosok-sosok yang ada di lokasi tersebut. Tasya, sebelum Mbak Ipeh menceritakan pengalamannya, saya ingin tanyakan kepada kamu. Auranya atau energinya Mbak Ipeh sendiri seperti apa? Mbak Ipeh ini kayak tertekan gitu. Kenapa ya? Kedinginan. Dari masuk tuh ada rasa tertekan. Itu tadi Nggak- lihat di situ tuh. Artinya Mbak Ipeh ini melihat ada sosok di bagian sana. Ya, Ini yang Oke. buka sana. Tasya, Mbak Ipeh ini sebenarnya sensitif atau gimana? sensitif. Sensitif. Oke. Sebenarnya cerita apa yang dialami oleh Mbak Ipeh? Saya pernah berinteraksi sama kuntilanak, pernah. Waktu tahun 2005 saya mau nikah. Kan rumah saya lagi direnovasi. Iya. Barang-barang seperti baju itu lemari ditaruh di kontrakan depan. Saya mau nyari celana short, mau dipakai buat nikah besok hari Jumat. Hari Kamis Johor, saya masuk ke kontrakan itu nyari celana short tuh. Pas saya cari, saya ubek-ubek, ada kakak ipar saya. Iya. Dia lagi jemurin pakaian, tapi bukan kakak ipar saya, tapi saya fokus suara kakak ipar. Saya nggak ngeliat muka, saya cari aja. Kata kakak ipar saya gini, Latifah nyari apa? Kata dia tadi, nggak kelar-kelar. Ini nyari celana short, saya bilang gitu kan. Iya. Mau dipakai besok nikahan. Ya udah ntar dulu tunggu, ntar Mama Nadia bantuin cari, kata gitu kan. Terus aku bilang, ya kelamaan ah. Terus saya lihat, kok rambutnya panjang sampai bawah, baju putih, terus lagi nyuci. Kuntilanak nyuci, saya bilang gitu ya. Tapi nggak inget kuntilanak. Saya ngobrol aja tuh, ngobrol. Ya udah tunggu aja, ntar saya cariin. Ya udah nggak usah nyari, kata saya, ntar saya beli aja ke pasar. Nggak usah nunggu nyari. Saya keluar deh tuh dari kontrakan. Nah pas keluar, kakak ipar saya bawa anaknya gandeng, bawa makanan lah. Itu tadi di sana siapa? Oke, tadi kamu mencoba untuk screening apa sebenarnya yang di... Iya, aku mau cari tahu kenapa. Karena yang aku lihat Mbak Ipeh ini tadi di kepalanya itu banyak banget apa ya, benang amburadul gitu. Nah, aku mencoba lihat tuh kenapa. Karena sebenarnya dari kecil udah bolong. Bahasanya tuh kalau iga jarak. Ya, Dia lebih mudah sudah untuk bolong berinteraksi ya. Iya, badannya udah bolong, tapi dianya nggak siap. Oke. Dia badannya nggak siap, mentalnya nggak siap, berusaha untuk ya udah nggak apa-apa, tapi nggak siap gitu. Enggak, iya. Nah itu yang membuat akan terus bentrok. Nah, kenapa muncul tadi si yang pakai udeng Ya. putih itu? Itu sebenarnya gunanya untuk bantuin Mbak Ipeh. Mengarahkan. Ya, tapi karena dari itu nggak akan bisa terarah kalau dia belum siap. Oke. Akan selalu bingung terus gitu. Jadi ini sebenarnya yang menggunakan udang itu adalah sosok penjaga yang mencoba untuk mengarahkan Ya. garis leluhur kah? Tidak, atau- tidak. Jadi itu kadang-kadang memang kalau kita butuh, alam ini akan datengin aja gitu. Oke. Karena kalau misalnya kayak tadi kita ngobrol mengenai kasus Ya, Kang ya. Sule kan sebenarnya ada sosok garis keturunan Ya, betul, yang betul. memang berusaha untuk menjaga gitu kan. Tapi kalau ini memang dari alam semesta Ya, saja ya. yang memang memberikan satu sosok yang sebenarnya mencoba untuk mengarahkan Mbak Ipeh ini untuk lebih terarah, lebih Ya, fokus. Iya benar. Oke, baik. Nah,
Saat ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video yang memang sudah dikirimkan juga oleh Mbak Ipeh mengenai area rumahnya ya. Oke, kita akan sama-sama menyaksikan video ini dan mungkin Tasya dan juga Ervan bisa sambil melihat ada sosok-sosok apa saja yang sebenarnya ada di lokasi tersebut. Ya kan? Anak kecil. Kalau dari sambil kita lihat videonya, nah kalau dari Mbak Ipeh sendiri kan di rumah, artinya ini apa nih? Ini area rumah mananya? Itu rumah kakak ipar saya. Rumah kakak ipar. Oke, Mbak Ipeh lagi merekam dan yang Mbak Ipeh sendiri, kenapa merekam gitu? Ada kejadian apa yang sampai rekam? Iseng atau gimana? Enggak, saya kan baru membuka pintu tuh. Ih dingin banget ya. Ini kayak ini nih dinginnya. Saya masuk bangun semua. Udah aja saya rekam kata saya. Ya. Saya lihat, wih iya ada. Itu kan ada sosok mata tuh. Di ujung. Saya nggak ngeliat wujudnya, cuma mata doang. Saya bilang, Oh, siapa ya? Jangan ganggu ya. Oke. Jadi memang ini sebenarnya kebetulan ketika datang ke rumah kakak ipar, merasakan rasa dingin dan kemudian akhirnya mengeluarkan handphone mencoba untuk merekam ada apa sih gitu. Iya, soalnya anaknya ngomong, tante apa? Ada kadang aku diganggu kata dia gitu ya. Makanya lu kalau jangan sembarangan, saya bilang gitu. Terus kalau cucian maghrib angkatin, jangan nungguin maghrib. Ponakan saya juga ngambil tuh pas Ini kenapa? angkat jemuran. Ini kenapa gelap? Itu Ini kenapa gelap? datang kali ya. Kenapa tiba-tiba sebentar ya? Kenapa studio tiba-tiba gelap, teman-teman? Teman-teman bisa diinformasikan. Kita masih tengah-tengah syuting, kenapa tiba-tiba mati lampu begini? Oke. Ini mau kita home break aja atau bagaimana? Mungkin bisa diinformasikan? Ya. Oke. Apa nih? Oke, mungkin sambil menunggu. Mbak Ipeh, sambil menunggu ya mungkin. Tunggu, sebelum itu, ya. Mbak Ipeh ini tertarik banget loh ini yang hitam ini, yang kamu lihat dari awal. Makin lama makin Sosok maju. belakang? Iya. Dari belakang sana, Ya marah ya dia. genderuwo. Ya marah ya. Genderuwo yang tadi digambar. Ya. Hah? Dari belakang sana, Yes. sama. Sebutkan. Kenapa? Yang di atas kenapa? Ada apa? Hah? Ini lampu. Ace. Di bagian atas seperti ada, kalau tadi pada saat kita membahas mengenai mata, seperti ada mata. Oh, memang di sekitar sini nih banyak banget nih kalau aku jalan nih ke sini. Mbak Ipeh, jangan ini ya, jangan bengong. Enggak. Oke. Dari aku jalan ini banyak yang berdiri sampai sini. Oke. Dari situ sampai sini, ini perempuan semua berdiri, tapi bukan kuntilanak, Sosok perempuan, perempuan. tapi bukan Tapi sosok cuman kayak kuntilanak. patung, lihat aja gitu. Jadi kalian jangan pada bengong-bengong, ini bisa langsung plek masuk. Oke. Jadi memang ini sosok-sosok yang memang berdiri di Ya. sekitar sini. Yang mereka lakukan hanya berdiam diri. Hanya berdiam. Hanya berdiam diri dan Diajak- memperhatikan para panelis kita. Iya, diajak bicara nih kayak patung. Mencoba untuk berkomunikasi dengan Iya. Tasya mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka, juga mereka tidak memberikan respon. Karena yang ini tuh takut sama yang tertarik sama Mbak Ipeh ini. Ada genderuwo ini, satu wilayah ini kan dia yang menguasai. Sosok Genderuwo. genderuwo yang tadi dilihat oleh Mbak Ipeh. Iya, Oke. coba kita suruh maju, dia berani maju nggak ya? Oke, mungkin sambil Tasya mencoba untuk menanyakan kepada sosok besar tersebut. Tadi daerah sebelah mana? Ada berapa banyak? 4. 8. Mungkin kalau 8 total jadi 4 pasang ya artinya. 4 pasang mata. Baik, Pak. Oke. Baik.